Kalau biasanya ini manggilnya ustazah atau mau pakai, kan karena ini wawancara ya pakainya Bu aja ya. Biasanya kalau Bu Sherly untuk mengajar pembelajaran online, terutama bahasa Inggris itu biasanya Bu Sherly makainya Google Classroom, kemudian pakai Zoom. Nah biasanya kan Zoom itu lebih banyak memuat anak-anak ya ketika V-call dibandingkan dengan V-call. Itu Zoom lebih banyak memuat anggota atau peserta ketika kita akan melakukan pembelajaran online gitu. Terutama ketika menerangkan tuh Zoom itu lebih enak. Tidak bisa share screen juga. Iya. Jadi bisa share screen juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. metode pembelajaran yang bisa dipakai untuk menarik perhatian siswanya. Kalau sebenarnya kan misalnya ngajar, kalau sekarang ngajar kelas 10 ya, jadi kelas 10 itu sama aja kita mengajarkan untuk apa sih permulaan baru, karena mereka dari SMP, jadi kan mau nggak mau kita harus mengajarkan metode baru ya. Jadi mungkin hampir sama ketika entah itu pembelajaran online atau mungkin pembelajaran biasa. Jadi biasanya Bu Sherly makanya metodenya hot speaking atau hot reading seperti itu. Speaking, reading, atau mungkin bisa menggunakan teks untuk memperlancar kosakatanya ketika pembelajaran speaking. Dan kebetulan Bu Sherly juga pakai 3 metode ya. Yang pertama speaking, kedua itu reading, kemudian yang ketiga itu writing. Kalau speakingnya biasanya kalau untuk anak baru kelas 10 biasanya Bu Sherly kasih teks, kemudian nanti mereka mengucapkannya, membacanya. Nah itu Bu Sherly bisa lihat, oh ya ternyata mereka baru menguasai seperti ini. Nah nanti Bu Sherly biasanya mencatat kekurangan apa gitu. Kemudian kalau untuk writingnya biasanya Bu Sherly itu bikin soal itu biasanya menggunakan teks yang mudah dipahami. Jadi karena mereka mungkin anak baru dari SMP, jadi untuk kosakata kan biasanya masih banyak ya yang belum dipahami ya. Jadi biasanya Bu Sherly ngasih teks yang sederhana, kemudian nanti Bu Sherly biasanya memberikan soal paling cuma 2 atau 3 untuk mempermudah mereka mendalami kosakata. Kemudian kalau reading itu hampir sama dengan speaking. Biasanya Bu Sherly ngasih teks yang mudah untuk mereka baca. Dan biasanya kalau Bu Sherly ngambil teksnya itu teks dari naratif teks, ya, dari teks cerita-cerita. Jadi mereka ketika mereka membaca, biasanya mereka juga memahami isinya. Jadi mereka bisa mudah ketika mereka ngomong, oh ya ternyata seperti ini. Kemudian ketika menjawab pertanyaan, oh ceritanya tentang ini, pasti mereka udah tahu, udah paham. Jadi untuk mempelajari kosakata dalam bahasa Inggris untuk anak kelas 10 itu emang tidak boleh berat, jadi harus ringan. Kalau biasanya awal pembelajaran ada brainstorming. Kalau online biasanya jarang ya. Kalau nggak online sih biasanya ada gitu. Reaksi siswa terhadap pembelajaran online itu gimana Bu? Banyak sih, apalagi sekarang itu ya udah mulai bosen apa ya. Jadi kadang kalau pas meet itu jarang ada yang berangkat. Kalau yang berangkat yang di absen ketika WA di grup WhatsApp online itu hampir semuanya 21. Iya, ketika suruh masuk ke Zoom meet-nya itu paling cuma 5, 6, 7 gitu. Jadi mungkin awalnya itu mereka antusias ya, tapi mungkin karena kesini jadi bosan. Iya. Tapi kalau untuk tugas alhamdulillah sih mereka banyak, walaupun ada tapi masih banyak yang mengerjakan. Kan sekarang Oh gitu. Kalau yang sekarang biasanya lagi mengajarkan tentang report teks, terutama laporan atau mungkin pengetahuan tentang pahlawan. Kemudian misalnya juga ini besok mungkin minggu depan karena tes ya, sudah tes 4, jadi sebelum 4 biasanya Bu Sherly ngasih satu materi mungkin yang belum diajarkan, itu descriptive text. itu materi terakhir. Iya, materi terakhir.
untuk kelas 10? Ini menurut Rizali efektif tidak untuk siswa maupun guru pembelajaran online ini? Pembelajaran online ada efektif ada enggaknya juga sih ya. Tapi kalau jujurnya kalau efektif atau enggaknya mungkin tergantung bagaimana cara ustazahnya memberikan materi kepada siswanya. Misalnya kalau misalnya ketika Zoom atau Meet itu, Meet biasanya Meet ya, ketika Meet biasanya kan dia apa namanya, ada screen screen itunya itu biasanya diberikan untuk mempermudah siswa memahami apa yang diterangkan oleh guru tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada seperti itu, biasanya rata-rata anak-anak tidak memahami atau tidak paham. Gitu. Kadang kan Kak, ada anak yang males ya buka LKS, walaupun ya kita nggak tahu sih ya mereka buka LKS atau enggak gitu. Biasanya sih rata-rata jarang ada yang buka LKS, jadi pinter-pinter gurunya untuk mensiasati gimana bisa membuat siswa itu menjadi memahami atau mungkin lebih mudah berinteraksi dengan gurunya dan tidak bosan gitu. Jadi mungkin dengan seperti itu akan lebih efektif menyampaikan materinya pakai PPT. Berarti jawabannya tidak efektif dan efektif. Berarti kayaknya sih kalau lebih jujur ya tidak efektif ya, kalau lebih jujurnya tidak efektif ya. Ya karena jarang yang masuk untuk Meet dibandingkan yang sekolahnya ya. Kalau sekolah kan mungkin kita lebih paham ya, kalau oh ya kamu lagi ini nggak boleh ini nggak boleh. Kalau misalnya pas Zoom atau Meet online kan kadang siswanya nggak ada yang mau menyalakan kamera, bisa jadi HP-nya di sini, anaknya di mana gitu ya. Jadi kalau menurut Bu Sari sendiri dari guru itu kurang efektif. Mungkin ada yang senang, ada yang tidak bosan. Iya, benar sekali. Sekolah sendiri sudah siap sudah siap menerapkan dan melaksanakan pembelajaran online. Gimana? Untuk sekolah sudah siap menerapkan dan melaksanakan pembelajaran online. Sudah siap. Tapi kadang ada sekolah yang keberatan gitu, sekolah online jadinya terpaksa sekolah offline. Kayak ada fakultas dari UNT itu dosennya lebih baik tatap muka ya, soalnya mungkin itu makulnya ada yang susah. Kalau di sekolah SMA ada sih Sudah siap karena kami memang sudah dipersiapkan ketika masa pandemi, sudah diberitahukan bahwa nanti akan ada sekolah online, di mana sekolah online itu atau bisa kata lainnya PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Jadi semua guru wajib menyiapkan materi untuk diberikan kepada muridnya, dan materi itu juga tidak boleh memberatkan si murid itu. Jadi materinya itu harus ringan dan tidak boleh memberatkan. Karena online berbeda dengan tatap muka. Jadi kalau online itu paling ya mungkin kalau online kita kendalanya kuota ya. Jadi kadang ada anak yang keberatan, banyak lama banget kuotanya mau habis ini, padahal baru mapan ini. Walaupun sih ada bantuan kuota dari pemerintah ya, tapi mungkin di satu sisi ya itu seperti itu, kadang sinyal terkena sinyal. Jadi ya emang harus sudah dipersiapkan sejak dini. Kendala dari Bu Syari sendiri saat pembelajaran online itu apa saja? Kendalanya yang pertama mungkin sinyal. Kadang sinyal dari sekolah mungkin kalau misalnya sinyal lagi down itu kan suaranya nggak ada, kemudian mati sendiri dan segala macamnya. Paling kendalanya seperti itu aja, sinyal. Untuk share screen-nya kadang kan ada yang nggak bisa share screen gitu. Alhamdulillah sih selama ini Bu Sherly untuk share screen-nya sih lancar, tidak ada kendala. Kadang kalau misalnya
pas belum mempersiapkan biasanya Bu Sherly sudah membuka LKS, Bu Sherly sodorkan ke layarnya, jadi mereka bisa paham, bisa tahu materi apa yang sedang diajarkan. Jadi alhamdulillah sih untuk materi tidak ada masalah. Ini hampir sama kayak pertanyaan yang ketujuh. Iya. Pembelajaran online untuk siswa itu menyulitkan atau memudahkan? Mungkin ada yang senang, mungkin yang pintar bisa menghaluskan gitu. Kalau dari pengalamannya Bu Sherly, untuk semua siswa banyak yang mengeluh ya tentang pembelajaran online. Kadang nggak efektif, cuma segini, nggak efektif, ini sinyalnya susah, susah dipahami, ini ngomong apa, nggak jelas dan segala macamnya. Jadi berarti intinya ya banyak kendala ya dalam hal itu, jadi banyak. Pertanyaannya cukup sederhana. Oh gitu aja udah. Ya Allah Aisyah, jauh-jauh ke sini.